Shall we begin? Ya, pemirsa, kita lanjutkan Prime Talk. Baik, menjawab tadi juga statement dari Bang Ruhut, Prof. Ikrar. Apa sih kalau ini kan pertemuan? Oke, inilah mungkin pertemuan yang Anda katakan sebuah momentum bersejarah. Pertemuan dua negarawan, tapi juga ada pertemuan politik di sini, jangan lupa. Apa untung ruginya bagi kedua belah pihak? Yang jelas, seperti juga dikatakan oleh Pak SBY ya, ini kan saling tabayun. Mencari kejelasan. Betul, ya. Jadi kalau tadi Anda tanya, kok katanya mau belak-belakan? Buat saya kemungkinan mereka belak-belakan. Cuma tentunya tidak belak-belakan dalam artian lo ngomong apa aja lo, nggak begitu pastinya. Dalam artian yang lebih halus. Iya, bahwa misalnya Pak SBY menjelaskan apa saja yang dia lakukan, kemudian Pak Jokowi juga menjelaskan apa saja yang dia lakukan ya. Dan buat saya nuansanya sangat positif. Kenapa saya katakan nuansa positif? Kalau Anda lihat pernyataannya Pak SBY yang mengatakan bahwa saya juga ingin membantu pemerintahan sekarang, kemudian dijawab sama Pak Jokowi bahwa yang namanya pemerintahan Republik Indonesia itu tidak bisa diputus satu pemerintahan dengan yang lain. Itu adalah satu continuation. Apa yang saya lakukan sekarang adalah lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Pak SBY. Terlepas mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat, itu urusan lain. Tapi yang ingin saya katakan di sini, ada satu upaya untuk mengikat batin antara satu dengan yang lain. Saya lihat itu pentingnya. Dan kenapa itu juga menjadi, saya katakan, momen historis. Memang bukan mustahil ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Karena kan Pak SBY ini kan seperti, kalau dalam politik kita menggunakan gadis cantik, ya. Dalam politik loh ya, yang sedang diperebutkan nih oleh kubu yang satu dengan kubu yang kedua. Nah, kemudian jawaban mana yang kemudian dipilih sama Pak SBY ya? Apakah kemudian lebih misalnya dekat dengan Prabowo atau dekat dengan Jokowi, dan ternyata beliau lebih memilih untuk ke Jokowi dulu. Terlepas nanti Pak SBY juga akan bertemu dengan Pak Prabowo, tapi siapa yang duluan bertemu itu buat saya dari sisi politik itu juga merupakan simbol. Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai juga tadi saya katakan negara Pancasila, ya itu berarti menjaga. Tapi ada kalimat Pancasila juga, jadi presiden itu hidupnya tidak tenang, kanan kiri salah, maju kena mundur kena. Ya itu gitu. kan cuma itu hanya gimmick aja. Kalau buat saya gimmick aja, dan itu kan sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak SBY ya, bahwa jadi presiden itu tidak seenak yang dibayangkan orang. Karena setiap langkah itu pasti selalu dinilai negatif. Tapi kayaknya Pak SBY pusingnya juga setelah sekarang juga jadi ketua umum, jadi presiden juga kayak masih pusing ngurusin urusan politik. Ya, kalau buat saya itu karena politik buat dia adalah sudah mendarah daging ya, setelah beliau lepas dari ketentaraan, dinas ketentaraan, ya buat saya memang ya udah itulah yang harus dinikmati. Oke, itulah yang harus dinikmati, Bang Ruhut. Kalau Anda lihat seperti apa ini ke depannya? Akan adem seperti apa? Karena juga kan sebenarnya di Pilkada DKI jadi sorotan nasional. Bagaimana ke depannya? Jadi saya ingin menyampaikan, tolong kita hormati, kita mayoritas lebih dari 50% dari suku Jawa. Suku Jawa itu budayanya sangat tinggi, sangat halus, ya, selalu bicara gestur. Jadi apa yang dikatakan akang saya, Jawa Barat juga Jawa, ya, mereka ini selalu bicara gestur, bahasa tubuh. Jadi, membaca gestur dari kedua itu antara Jokowi dan SBY, bagaimana Anda melihat? Anda mengenal keduanya? Iya. Kalau Pak Jokowi saya tahu sekali ya. Kedua belah pihak happy? Saya rasa dua-duanya ini sangat happy. Ya, buktinya lihat kan, kita bisa lihat. Tadi kan saya bilang, saya waktu itu bukan tidak mau ingin menjembatani dengan Pak Jokowi karena saya dekat sama beliau, tapi saya pakai orang yaitu Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Karena saya juga jaga perasaan, saya ini punya sejarah. Ya, bagaimana Ibu Megawati dan Pak SBY. Saya dan ada saksi hidupnya sekarang Komandan BIN, namanya Pak Budi Gunawan. Kami juga kepingin pada waktu itu. Saya mewakili Pak SBY dan Pak Budi Gunawan. Tapi mungkin situasi dan kondisi. Tapi saya ingin menyampaikan, Pak Ahok, waktu saya ketemu di perkawinan itu, di acara, Pak Ahok dengan Nyonya, setelah saya cipika-cipiki dengan Bapak ngobrol, saya mundur, Pak Ahok masuk. Itu yang rame di medsos bersama Ibu. Beliau juga sangat welcome dengan Pak Ahok. Ya, suasananya enak sekali. Ya, suasananya mungkin enak, tapi di belakang itu depan layar. Di belakang layarnya seperti apa?
Ya kan saya sebenarnya di Metro TV sudah berapa kali mengatakan ada 3 pasang kalau mau diarahkan ke sana nih ya. Jujur saja ya. Saya kan kader Demokrat, saya juga punya orang kok pertemuan setelah kekalahan Agus. Bagaimana Bapak gunda-gulananya Agus yang menurut Kompas 37-38% menjadi 17. Dan itu bukan kami yang ambil. Yang ambil nomor 3. Sebentar, Anda jangan, saya panggilnya sebagai kader Demokrat loh Bang Ruhut, bukannya sebagai tim sukses Ahok loh. Tapi itu faktanya, karena kalau kami, saya udah bilang, putaran ke-1 Ahok menang. Putaran kedua, ya insya Allah juga menang. Oke, nah, itu tim ses boleh bebas berbicara. Kalau Anda lihat bahwa nanti bagaimana, kan kita tahu bahwa di putaran pertama ini kan kondisi sosial dan juga politik panas sekali. Akan lebih adem atau ternyata sama aja di putaran kedua? Kalau buat saya untuk menilai itu, di antara kompetisi politik antara calon dari Demokrat, calon dari PDIP, dan calon dari PKS dan Gerindra, Anda kemudian bisa lihat aja di mana yang paling kompetitifnya, di mana yang kemudian saling keras-kerasnya. Ya, tadi Bung Luhut sudah mengatakan yang mencuri bukan kami, tapi yang pasangan 3. Itu berarti bukan mustahil yang nomor 1 itu mungkin masih punya hard feeling kepada yang merasa dicuri. Ya. Yang merasa dicuri akan punya hard feeling itu. Dan dari situ bisa kelihatan aja tanpa menyebut misalnya pasangan mana yang akan mereka dukung. Itu buat saya sebenarnya bisa sudah kita tahu. Tersirat seperti itu. Tapi kalau yang ingin saya katakan ini loh, tadi yang pertemuan antara Ahok dengan Bu Vero dengan SBY dan Bu Ani ya, itu saya bisa ngelihat, saya kalau ngelihat orang tuh lihat dari matanya. Dan saya lihat matanya Pak SBY dan matanya Bu Ani ketika berhadap-hadapan dengan Ahok dan Bu Vero itu sangat friendly banget. Sama juga yang tadi, saya tidak melihat matanya Pak SBY itu dan misalnya bergerak-gerak ya. Maksud saya gini, kalau matanya bergerak-gerak itu kan kemudian kita bisa ngeliat ya orang serius atau gelisah atau kemudian trusted or not kan. Tapi saya lihat tadi dalam pertemuan itu natural ya Pak? Sebuah saya ya. Mata itu tidak bisa membohongi. Mata orang itu. Baik, saya simpan pertanyaan untuk segmen berikutnya. Bagaimana dengan Megawati yang selama ini dilihat memiliki hubungan yang dingin dengan SBY? Apakah kemudian pertemuan ini atas restu Megawati atau tidak? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Ya, baik pemirsa. Saya akan tanya ke Prof. Ikrar dulu, bagaimana dengan Megawati? Apakah nanti hubungan ini, pertemuan ini mengganggu keharmonisan antara Jokowi dan Megawati, atau jangan-jangan terjadi karena restu dari Megawati? Kalau buat saya, Bu Mega itu adalah orang yang sangat wise. Sangat wise, maksud saya begini. Memang awal-awal pemerintahan Jokowi aja yang kemudian Jokowi masih suka dimarah-marahin, ya, disentil-sentil. Tapi begitu ngelihat bahwa anak yang memang dibesarkan dalam artian politik oleh Megawati itu ternyata makin lama makin baik, makin dewasa. Dan buat saya itu yang kemudian dia let you do anything. Dan kalau Anda tanya apakah Megawati memberikan restu atau tidak, buat saya dia memberikan restu. Walaupun mungkin dia tidak akan bicara langsung dengan Jokowi. Sebab kalau dia bicara langsung, itu nanti seakan-akan Bu Mega itu dianggap sebagai masih patron-client relationship. Padahal posisi Jokowi sekarang presiden. Mungkin dia menggunakan orang ketiga ya yang memiliki pertemanan dengan baik dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi terjawab juga salah satu nama yang diduga menjadi penghalang antara pertemuan dari sini berarti menunjukkan betapa bahwa memang tidak ada kendala-kendala ataupun halangan-halangan dari Bu Mega untuk adanya pertemuan antara Pak SBY dengan Jokowi. Saya melihatnya seperti itu. Dan kalau Anda perhatikan, tidak ada satu sentilan apapun, ledekan kalimat apapun dari Bu Mega mengenai pertemuan ini atau menjelang pertemuan ini. Bang Ruhut, bagaimana Anda lihat ini? Saya sama dengan Pak Ikrar. Saya selalu mengatakan kita jangan melihat Ibu Megawati dari kacamata mungkin yang orang lihatnya gimana. Tapi apapun di era sekarang, Bu Megawati itu adalah godmother bagi semuanya. Ya, dia seorang negarawan. Ya, jadi pertanyaan yang baik dan dijawab dengan Pak Ikrar itu baik sekali. Jangan-jangan setelah ini mungkinkah ada pertemuan antara SBY dengan Megawati? Ya, kalau saya ya nanti saya cari Pak Budi Gunawan lagi karena saya kepingin, walaupun posisi saya sekarang kan saya sudah tinggalkan Menko Polhukam, saya di Demokrat, saya sudah meninggalkan DPR. Tapi mimpi saya maunya antara Ibu Megawati itu mimpi Anda. Kalau Anda lihat situasi hari ini dengan pertemuan yang terjadi hari ini, mungkin nggak?
Mungkin tidak menutup kemungkinan, karena jangan, ya saya tahu, buktinya Ibu Megawati kok sayang sama saya. Saya orang dekat Pak SBY, jadi Ibu Megawati itu sangat objektif menilai. Kita mesti angkat topi lah dengan Ibu Megawati. Ya kalau saya lihat ya, politik itu kan the art of possibility, ya, seni berbagai kemungkinan. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda, bukan mustahil suatu saat Ibu Mega akan bertemu dengan SBY dalam situasi yang sangat menyenangkan. Kenapa demikian? Karena mulai saat ini, menurut saya tidak akan ada lagi cuitan-cuitan yang begitu negatif dari Pak SBY mengenai presiden kita Pak Jokowi. Kenapa demikian ya? The game is over. Ya? Baik. Jadi permainan politik yang putaran pertama itu udah berakhir dan pasti Pak SBY akan melihat bagaimana masa depan Republik ini dan juga kita lihat apakah kemudian benar-benar gamenya is over atau ada sequel berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Ruhut dan Prof. Ikrar atas waktunya di Prime Talk, dan pemirsa saya Ferdinand undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.